Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel Bocah PPKN. Pada video kali ini saya ingin berbagi dan belajar, yaitu membuat video rangkuman materi pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di era digital. Dan tidak lupa kata yang selalu memotivasi saya, yaitu bisa karena terbiasa. Dukung channel ini dengan cara klik subscribe, klik tombol loncengnya, komen, dan share. Semoga bermanfaat bagi sesama. Pada peta materi kali ini kita membahas mengenai hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Pada subbab pertama nanti yang kita bahas yaitu hakikat dan kewajiban asasi manusia, dan nanti di dalamnya terkait pengertian dan kewajiban asasi manusia, ada juga makna hak asasi manusia, lalu ada ciri-ciri hak asasi manusia, serta makna kewajiban asasi manusia. Baik, selanjutnya kita menuju video pembahasan. Hakikat hak dan kewajiban asasi manusia. Terkait hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat secara kodrat pada diri manusia dengan sifatnya yang universal atau abadi. Berikut ini beberapa pengertian dari para tokoh dan dokumen. Nah, yang pertama itu menurut Umar Senwaji. Tokoh tersebut menyampaikan yaitu hak asasi manusia ialah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Nah, sedangkan menurut Kuncoro Parbupranoto, beliau menyampaikan hak asasi manusia atau hak asasi adalah hak yang bersifat asasi, yang artinya hak-hak yang dimiliki setiap manusia menurut kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci. Berikut ini beberapa pengertian HAM yang dapat kita jadikan acuan dalam memahami HAM atau hak asasi manusia. Nah, di situ ada menurut John Locke dalam Zamroni 2010 halaman 5 menyatakan hak asasi manusia ialah hak-hak yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta, sebagai hak kodrat. Nah, oleh karena itu pemberian Tuhan langsung, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Nah, yang kedua ada John Matterson menyatakan dari Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpa hak tersebut manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Dan selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Di situ sudah jelas disebutkan atau menyatakan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerah yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, berdasarkan pengertian di atas, pada hakikatnya dalam hak asasi manusia atau HAM mengandung hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia lahir atau dilahirkan ke dunia. Hak alamiah adalah hak yang sesuai dengan kodrat manusia sebagai insan merdeka yang berakal budi dan berkepribadian manusia. Tidak ada seorang pun yang diperkenankan merampas hak tersebut dari tangan miliknya, meskipun ada batasannya, yaitu hukum dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna.
Selanjutnya ada makna hak asasi manusia. Nah, untuk dapat memahami pengertian hak asasi manusia, nah, perhatikan fakta sebagai berikut. Sebelum memasuki di situ, nah, kita semua sudah tahu bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan. Manusia tidak hadir begitu saja di muka bumi. Manusia diciptakan Tuhan lewat proses kelahiran. Selain dengan kelengkapan fisik, yaitu tubuh dan jiwa atau roh atau nyawa, manusia juga diciptakan Tuhan dengan kelengkapan lain yang memungkinkannya dapat melangsungkan kehidupan. Nah, apakah kelengkapan tersebut? Kelengkapan itu antara lain adalah hak untuk melakukan sesuatu, ya kan? Apakah hak itu? Hak adalah kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hal ini salah satu unsur pokok dalam diri manusia yang mungkin dirinya melakukan banyak hal untuk mempertahankan dan melangsungkan kehidupannya. Nah, berikut faktanya. Yang pertama yaitu orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain atau nyawanya sendiri sekalipun. Dan selanjutnya itu tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang rela dijajah bangsa lain. Nah, dan selanjutnya tiada seorang manusia pun yang ingin hidup sengsara. Nah, dapat dipahami bahwa pada diri manusia selalu melekat 3 hal, yaitu hidup, kebebasan, dan kebahagiaan. Yang tidak jauh dari manusia itu hidup, kebebasan, kebahagiaan. Nah, ketiga hal tersebut merupakan suatu yang sangat mendasar yang harus dimiliki oleh manusia. Nah, di awal tadi juga sudah saya sampaikan menurut Undang-Undang RI nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Nah, yang menyatakan bahwa seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Berarti di situ ciptaan Tuhan. Nah, dan merupakan anugerah yang wajib dihormati karena setiap manusia itu punya anugerah, punya hak untuk hidup dan sebagainya, dan dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, dasar pemikiran pembentukan Undang-Undang RI nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia diantaranya yaitu yang pertama, Tuhan yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta. Dan yang kedua itu manusia dianugerahi jiwa, bentuk struktur, kemampuan, kemauan serta berbagai kemampuan oleh penciptanya untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Nah, hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dalam keadaan apapun. Itu ada jaminannya, yaitu Undang-Undang tahun nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Selanjutnya di situ juga menurut Jan Matterson, anggota Komisi Hak Asasi Manusia atau dalam PBB, mengartikan hak asasi manusia atau HAM sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Dari pengertian tersebut, maka hakikatnya dalam HAM terkandung 2 makna. Yang pertama, HAM merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia lahir ke dunia. Tadi di awal juga sudah saya sampaikan. Nah, untuk HAM merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaan yang luhur. Selanjutnya ada ciri-ciri hak asasi manusia. Dibandingkan dengan hak lain, hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hakiki, yang artinya hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir,
Tadi di awal juga sudah saya sampaikan juga. Dan universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Dan selanjutnya tidak dapat dicabut, yang artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada orang lain. Dan yang keempat, tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapat semua hak termasuk hak sipil, hak politik atau hak ekonomi, dan serta hak bersosial maupun berbudaya. Hak asasi manusia dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Nah, antara lain yaitu hak asasi pribadi. Nah, hak asasi pribadi adalah hak yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, bergerak, kebebasan aktif di setiap organisasi, berkumpul, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya hak asasi ekonomi. Hak asasi ekonomi ini merupakan hak untuk memiliki, membeli, dan menjual serta memanfaatkan barang atau sesuatu yang mereka miliki atau kalian miliki, karena di situ kalian mempunyai hak asasi ekonomi. Ya. Dan selanjutnya hak asasi politik. Nah, asasi politik di sini hak ikut serta dalam pemerintahan serta pilih dan dipilih dalam arti pemilu, ya kan? Karena setiap orang mempunyai hak politik. Dan selanjutnya ada hak asasi hukum. Hak asasi hukum adalah hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Jadi yang disebut tidak ada yang disebut tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, di mata hukum semuanya harus sama. Nah, hak asasi sosial dan budaya. Hak ini merupakan yang menyangkut dalam masyarakat dalam rangka memilih pendidikan dan untuk mengembangkan kebudayaan dan sebagainya. Dan yang terakhir mungkin ada hak asasi peradilan. Nah, hak asasi peradilan adalah hak untuk mendapat perlakuan dan tata cara peradilan dan perlindungan. Nah, selanjutnya ada makna kewajiban asasi manusia. Nah, kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagai makhluk hidup. Nah, istilah kewajiban asasi manusia tidak begitu dikenal jika dibanding dengan istilah hak asasi manusia yang diperingati dan dirayakan setiap tahunnya. Meskipun begitu, tidak berarti kewajiban asasi manusia itu dilupakan. Nah, baik, di situ ada beberapa pertanyaan. Kalau kita berbicara kewajiban, maka sebagai seorang anak, kewajiban Anda bagaimana? Sebagai seorang pelajar, kewajiban Anda bagaimana? Lalu sebagai anggota masyarakat, kewajiban Anda bagaimana? Dan yang terakhir, sebagai warga negara, kalian juga punya kewajiban, dan bagaimana kewajiban tersebut. Nah, ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang tidak dilaksanakan. Apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Jadi dua hal ini saling berkaitan, antara hak asasi manusia maupun kewajibannya. Antara hak dan kewajiban itu saling ada timbal baliknya. Nah, hak dan kewajiban asasi manusia merupakan dua hal yang saling berkaitan. Tadi apa yang saya sampaikan, keduanya memiliki hubungan, yaitu hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhi kewajibannya yang dimiliki. Nah, coba dari beberapa pertanyaan tadi, coba kalian pikirkan. Jangan selalu menanyakan hak kalian, tapi kewajiban juga harus dipenuhi juga.
Nah, hak dan kewajiban asasi manusia juga tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun juga dari kewajiban itulah muncul hak-hak dan sebaliknya. Nah, misalnya setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, mendapatkan pendidikan. Namun pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Jadi mungkin di situ antara hak dan kewajiban belum seimbang. Pemenuhan hak seorang selalu seiring sejalan dengan kewajiban yang harus dilakukan. Nah, kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga negara menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban menaati hukum dan pemerintah. Nah, hukum dibuat untuk menjadi kehidupan negara menjadi lebih tertib dan teratur. Tanpa adanya hukum, kehidupan bangsa negara mungkin akan carut marut, mungkin akan kacau. Coba kalian bayangkan di dalam kehidupan kalian, di dalam rumah kalian kalau tidak ada aturan, bayangkan seperti apa. Tidak jauh seperti itu. Nah, selanjutnya kewajiban menghormati hak asasi manusia. Setiap manusia lahir dengan hak asasi manusia yang melekat dalam diri manusia, seperti yang di awal tadi saya sampaikan. Nah, baik, sekian, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.